Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Imawati MSPD MPD, dosen dari Universitas Madura, program studi pendidikan sekolah dasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi PGSD adalah mata kuliah konsep dasar matematika SD yang diajarkan di semester 1 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah konsep dasar matematika SD dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep-konsep dasar matematika sebagai landasan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Ruang lingkup materi mencakup hakikat dan penalaran matematika, sistem bilangan, himpunan, FTP dan KPK, persamaan dan ketidaksamaan, bangun data, keseluruhan, relasi dan fungsi, pengukuran, statistika dasar, peluang, serta integrasi berbagai konsep dasar matematika dalam penyelesaian masalah kontekstual. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan mengacu pada RPM berbasis OB melalui penerapan student-centered learning yang diimplementasikan menggunakan model instant learning, PBL, case-based learning, dan cooperative learning sesuai dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Dalam mendukung profil lulusan program studi PGSD, mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian dua capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi dan muatan pelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tulis pengetahuan, rancangan, dan karya inovatif tentang pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan CPL tersebut, pada mata kuliah ini ditetapkan 3 CPMK. Yang pertama, mampu menganalisis konsep-konsep dasar matematika sebagai landasan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menerapkan konsep-konsep dasar matematika dalam penyelesaian masalah matematika dan masalah kontekstual di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan penyelesaian masalah matematika secara lisan maupun tulisan menggunakan representasi matematika yang tepat. Pada pertemuan ini, pembelajaran difokuskan pada sub CPMK 4 pada pertemuan keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep himpunan dan operasi himpunan menggunakan diagram Venn dalam penyelesaian masalah matematika sederhana. Materi yang diajarkan pada pertemuan ini adalah himpunan dan operasi himpunan. Sistem pembelajaran pada pertemuan ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas menggunakan model case-based learning serta metode diskusi, studi kasus, presentasi, dan penugasan. Interaksi pembelajaran dirancang melalui kegiatan apersepsi, tanya jawab, diskusi kelompok berbasis studi kasus, presentasi hasil diskusi, serta pemberian umpan balik. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi dalam kelompok, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membangun pemahaman konsep berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui tes tertulis dan penugasan kelompok sesuai dengan indikator ketercapaian dari sub CPMK 4. Adapun komposisi penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas kehadiran 10%, tugas individu 20%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan keempat. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sekarang kita cek kehadirannya ya. Saya buka siakatnya dulu. Kita cek kehadirannya, siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Oke, baik. Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Jadi, materi kita hari ini adalah himpunan dan operasinya. Ya, pekan lalu kita sudah belajar mengenai bilangan ya, jenis-jenis bilangan.
Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai himpunan dan operasinya. Ya, adapun ya sub CPMK kita yaitu mampu menganalisis ya konsep himpunan dan operasi himpunan menggunakan diagram Venn dalam penyelesaian matematika sederhana. Ya, adapun indikator dari mata kuliah ini ya, khususnya materi konsep himpunan dan diagram Venn, yaitu mengidentifikasi konsep himpunan, kemudian mengklasifikasikan jenis-jenis himpunan, yang ketiga menentukan ya hasil operasi himpunan dan menganalisis diagram Venn, kemudian menyelesaikan masalah. Nanti pada saat kita proses pembelajaran akan ada saja soal-soal yang akan kita selesaikan. Oke, lanjut. Nah, mengenai himpunan. Ya, jadi himpunan itu adalah suatu kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas dan memiliki karakteristik tertentu. Ya, jadi harus digarisbawah ini, kapan dikatakan himpunan? Ketika objeknya terdefinisi, ya, kemudian jelas dan memiliki karakteristik tertentu. Nah, contohnya ya, ada buah apel, pisang, jeruk. Maka kita dapat tuliskan A sama dengan kurung kurawal, apel, pisang, jeruk, dan ditutup kembali dengan kurung kurawal. Dan kita bisa katakan bahwa dia adalah himpunan buah-buahan. Ya, karena dia terdefinisi, ya. Dia adalah kumpulan buah-buahan. Ya, jadi ini ya, ciri-ciri himpunan itu anggotanya terdefinisi dengan jelas. Ya, setiap anggota dapat dibedakan, kemudian ditulis dengan menggunakan kurung kurawal. Oke, contoh lain misalnya himpunan warna lalu lintas. Maka kita tuliskan L sama dengan kurung kurawal merah, kuning, hijau. Kemudian kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Nah, menurut kalian, apakah kumpulan siswa yang memakai kacamata termasuk himpunan? Ya, termasuk karena dia terdefinisi dengan jelas. Jadi semua yang pakai kacamata kita kumpulkan siapa-siapa saja orangnya. Ya, begitu ya? Oke, bisa dipahami ya konsep dari himpunan. Oke, kita lanjut. Ya, ini ya tadi bagaimana cara kita untuk menyatakan suatu himpunan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, notasi menggunakan kurung kurawal. Ya, jadi himpunan ditulis menggunakan kurung kurawal yang berisi semua anggotanya. Ya, contohnya tadi A sama dengan kurung kurawal apel, pisang, jeruk. Ya, kita balas kembali dengan menggunakan kurung kurawal. Artinya, himpunan A terdiri atas 3 anggota, ya, yaitu apel, pisang, dan jeruk. Kemudian untuk yang kedua, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota. Ya, seperti apa itu? Misalnya diketahui B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Jadi kita kumpulkan semua bilangan genap yang kurang dari 12. Berapa itu? 2, 10. Apakah 12 masuk? Ya, tidak. Karena yang diketahui di sini bilangannya kurang dari 12. Jadi kita kelompokkan semua anggotanya. Ya, dengan menuliskan B sama dengan ya kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kita balas kembali dengan menggunakan kurung kurawal. Oke, kita lanjut yang ketiga, ya tanda keanggotaan atau elemen. Ya, misalnya A, apel, pisang, jeruk. Berarti kita bisa jelaskan bahwa apel adalah anggota dari A karena dia masuk di A. Ya, sedangkan pisang juga masuk dari anggota A.
tetapi mangga tidak bisa kita katakan sebagai anggota A karena dia tidak masuk di anggotanya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis himpunan. Ada namanya himpunan kosong. Kapan dikatakan himpunan kosong? Ketika himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Jadi cukup kita kosongkan, tidak usah ditulis angka 0. Karena kalau kita tulis angka 0 berarti dia memiliki anggota. Angkanya adalah 0. Beda ya antara 0 dengan kosong. Ya, jadi dikatakan himpunan kosong ketika dia tidak memiliki anggota sama sekali. Jadi tinggal kita tulis saja kurung kurawal. Oke, bisa ya? Nah, contohnya himpunan bilangan asli antara 1 dan 2. Ada tidak bilangan asli antara 1 dan 2? Tidak ada ya, karena kita mulai startnya dari 1, 2, 3. Nah, kecuali kalau pernyataannya himpunan bilangan asli kurang dari 3. Berarti dia memiliki anggota. Namun karena pernyataannya di sini adalah bilangan asli antara 1 dan 2, maka dia bisa dikatakan sebagai himpunan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan bagian ya. Himpunan A disebut himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Misalnya, A sama dengan anggotanya 1, 2. B 1, 2, 3, 4. Maka dapat dikatakan A bagian dari B. Ya, karena setiap anggota dari A ini masuk di bagian B. Nah, kemudian himpunan semesta. Biasa kita simbolkan dengan S. Nah, ini akan kita gunakan pada saat menulis atau membuat suatu diagram Venn. Ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Ya. Misalnya, pernyataannya, jika yang dibicarakan adalah bilangan caca kurang dari 6, maka S sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dikatakan himpunan semesta. Jadi semua yang kita bicarakan itu bisa dikatakan sebagai himpunan semesta. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Lanjut. Himpunan hingga dan tak terhingga. Ya, hingga jumlah anggota terbatas. Kemudian contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada batasnya sampai di sini. Oke. Kemudian tak terhingga jumlah anggotanya tidak terbatas. Artinya dia ada titik 3 di belakangnya, makanya dia dikatakan tidak terbatas. Nah, di sini ada operasi himpunan. Ada namanya gabungan atau disimbolkan dengan A gabung B. Kapan dikatakan himpunan gabungan? Ya, ketika gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota, ya, semua anggota B atau keduanya. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A gabung B, kita tuliskan semua anggota dari A, kita gabung dengan anggota B. Namun jika ada angka yang sama, cukup kita tuliskan satu kali. Nah, angka yang sama di sini adalah 3, berarti cukup satu kali kita tuliskan. 3 dan 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa ya? Oke, lanjut. Irisan. Nah, ini kebalikannya tadi. Simbolnya terbalik. Ya. A irisan B. Nah, kapan dikatakan A irisan B? Ya, irisan itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang ada di A sekaligus ada di B. Misalnya A 1, 2, 3, 4, 5
B 3, 4, 5, 6, 7. Maka A irisan B adalah 3, 4, 5. ya, karena dia ada di angka ini, ada juga di B. Makanya kita katakan A irisan B. Oke. Lanjut selisih. Nah, biasanya A selisih B. Ini simbolnya ya. Oke. Kapan dikatakan selisih? Ketika himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B 3, 4, 5, 6, 7. Maka dapat dituliskan A selisih B adalah 1, 2. Karena 1, 2 ini tidak ada di anggota B. Kemudian B selisih A yaitu 6 dan 7. Karena 6 dan 7 ini tidak ada di A. Bisa ya? Oke. Nah, ini juga ada namanya komplement ya. Komplement itu adalah suatu himpunan A ditulis A komplement adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam A. Yaitu misalnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya 2, 4, 6, 8. Maka yang tidak termasuk di A 1, 3, 3. Nah, maka ini bisa dikatakan komplement. Ya. Nah, ini ya untuk penggunaan diagram Venn ya secara visual untuk menggambarkan hubungan antara himpunan ya menggunakan lingkaran yang saling tumpang tindih ya, tumpang tindih. Nah, ini biasanya yang bagian tengah ini dikatakan irisan. Ya. Ya, jadi karena kita belajar di sini mata kuliah konsep dasar matematika SD, berarti apa yang kita dapatkan di perkuliahan itu bisa menjadi bekal nanti pada saat kita mengajar di sekolah dasar. Ya, karena kita sudah pelajari konsepnya. Ya. Oke. Jadi bagaimana tips menggunakan diagram Venn? Yang pertama, gunakan benda nyata. Ya. Kemudian yang kedua, mulai dari 2 himpunan. Yang ketiga, latih visualisasi dan diskusi kelompok. Nah, silahkan latihan dulu ya. Siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Mencari gabungannya. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Di sini langsung saja ya. Oke. Sudah betul? Oke, kita berikan aplaus dulu ya. Kita lanjut ke irisan. Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya. Sudah betul? Oke, namun diperhatikan kembali ya. Ingat dalam menulis suatu himpunan harus dimulai dari kurung kurawal. Jadi harus ada kurung kurawalnya ya. Dan diakhiri dengan kurung kurawal. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, misalnya ya, di sini diketahui ada 40 siswa, berarti S sama dengan 40.
Yang menyukai matematika berapa? 15. Yang menyukai bahasa Inggris? 13. Yang menyukai keduanya? 7. Yang ditanyakan adalah yang tidak menyukai keduanya. Berarti kalau yang ini ditanyakan ya. Begitu ya? Yang menyukai keduanya 7. Berarti kita yang suka matematika 15, berarti 15 kurang 7 8. Kemudian matematika dan bahasa Inggris 13 ya, berarti 13 kurang 7 6. Nah, tinggal kita masukkan S sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 tambah X. 8 tambah 7 15. 15 tambah 6 21 tambah X 40 tadi di sini ya. Berarti X sama dengan 40 dikurang 21. X-nya sama dengan nah, sudah betul ya? Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita diskusi kelompok. Ya, silahkan satu kelompok terdiri atas 5 orang ya. Oke. Silahkan di belakang ya, bersama dengan kelompoknya. Bersama ya kelompoknya. Oke, selesai ya? Selesai? Sudah selesai? Silahkan bersama dengan kelompoknya diskusikan. Ada yang sudah selesai, berarti yang sudah selesai ini termasuk cepat cara pengerjaannya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, silakan yang sudah selesai bisa ke depan untuk menyampaikan jawabannya. Ya, cukup dibacakan tadi hasil diskusinya, ya. Cukup satu orang perwakilan. Ya, silakan. Dokumen siswa menyukai membaca, siswa menyukai menggambar, dan siswa menyukai keduanya. Jadi yang tergolong itu banyak siswa yang hanya menyukai hitungan pertama, kemudian banyak siswa yang hanya menyukai hitungan kedua, banyak siswa yang tidak menyukai keduanya, dan gambarkan diagram Venn. Kemudian jelaskan hubungan kedua himpunan. Jadi ya silahkan digambar saja dulu diagram Venn-nya di sini ya. Berapa jawabannya? Jadi yang membaca itu sebanyak 17 dan menggambar sebanyak 9. Oke, apakah sudah betul? Oke, coba saya lihat ya cara kerjanya. Oke, jadi nanti pada saat pengerjaannya ini dilengkapi dengan cara kerjanya ya, sesuai dengan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Ya, jadi penggunaan diagram Venn ini sebagai langkah kita untuk menggambarkan ya narasi dari teks yang ada. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi kita tadi sudah diskusi kelompok. Ya, sekarang kita melakukan penilaian secara individu. Ya, jadi penilaian ini kita laksanakan sebagai bahan evaluasi bagaimana
kemampuan kalian memahami materi yang didapatkan, ya. Ya, jadi silahkan dikerjakan. Ya, silahkan ya. Jadi tugasnya ini secara individu. Oke. Oke, nanti pekan depan saya periksa ya. Ini tugasnya. Silahkan dicatat baik-baik dan diperbanyak latihan ya, mengerjakan soal-soal. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami mengenai konsep dari materi himpunan. Ya, ada yang bisa memberikan refleksi dirinya setelah mendapatkan pembelajaran mengenai materi himpunan? Ya, silakan ke depan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Astiani dengan NIM H052356. Nah, jadi hari ini saya akan merefleksikan bagaimana perasaan saya dan apa yang saya rasakan setelah melakukan proses pembelajaran ini. Pertama, saya merasa bahwa proses pembelajaran ini terstruktur dengan baik, jadi kita bisa memahami proses pembelajaran dengan baik juga. Kemudian, media yang digunakan itu berbasis interaktif dan juga ceria karena menggunakan warna yang beragam, jadi kita bisa mengerti pembelajaran dengan baik. Kemudian proses pembelajaran dan cara ibu menjelaskan juga sangat mudah dipahami. Terima kasih. Oke, kita berikan aplausnya ya. Ya, jadi demikian ya untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kualitas pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.